Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmiati dengan NIM 200222085. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu pengertian hambatan. Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan, seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seorang dalam belajar. Menurut Rahman Natawijaya dalam Sutrianto, hambatan belajar adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam pengaplikasiannya pada saat proses pelajaran berlangsung. Selanjutnya, pengertian perencanaan. Menurut Robinus dan Kultur yang dikutip dari buku Pengantar Manajemen oleh Ernie Trisnawati, perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi. Selain itu, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh. Lalu yang terakhir, merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai targetnya. Kemudian menurut Hardy Nawawi dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demokrasi politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemimpin pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar, artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pengertian daerah. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan, zona atau area yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, faktor penghambat pembangunan. Yang pertama, gejolak SARA. Adanya perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolak SARA yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, produktivitas penduduk rendah. Tertinggalnya Indonesia di bidang produktivitas yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, membuat sumber daya manusia Indonesia cenderung menjadi beban yang menghambat laju pertumbuhan Indonesia. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, kesenjangan pembangunan antar daerah menyebabkan kecemburuan sosial. Dan yang keempat, persaingan dan proteksi negara. Persaingan dan proteksi negara lain. Persaingan dan proteksi negara lain dalam bidang perdagangan. Persaingan semakin ketat dalam komoditas ekspor, serta tidak proteksi negara lain merupakan hambatan pengembangan ekspor di Indonesia.
Kekurangan modal dan teknologi juga menjadi pemicu terlambatnya persaingan perdagangan secara internasional. Tingkat pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya masih rendah dan masih banyak ditemukan penduduk yang belum bisa membaca dan menulis. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu hambatan eksternal. Yang kedua, lembaga pelaksanaan jarang yang mandiri. Yang ketiga, waktu dan sumber daya. Yang keempat, jarang ada satu koordinasi yang sempurna. Proses perencanaan program kegiatan terpisah dari penganggaran. Yang kelima, kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Dan yang terakhir, jarang adanya kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.